6 penemuan yang sulit dijelaskan dengan iptek. Voynich manuskrip. Selama berabad-abad, manuskrip Voynich dianggap sebagai buku paling misterius di dunia. Tak seorang pun mampu memahami isi 240 halaman teks samar yang ditulis dalam bahasa rumit dan tak dikenal, disertai dengan diagram dan ilustrasi aneh. Buku yang ditulis pada awal abad ke-15 itu kemungkinan dulunya dimiliki oleh ahli kimia dan kaisar, sebelum muncul di era modern pada awal abad ke-20. Ketika itu, penjual buku bernama Wilfrid Voynich mendapatkannya pada tahun 1912 dan tanpa sengaja meminjamkan namanya pada buku misterius tersebut. Sejak saat itu, tak terhitung berapa banyak kriptografer, pemecah kode, dan ahli bahasa yang mencoba mengungkap rahasia manuskrip tersebut. Tetapi huruf-huruf asing beserta gambar-gambar aneh mencakup tanaman, simbol, dan perempuan yang sedang mandi, tampaknya akan tetap menjadi misteri. Manuskrip Voynich berisi 240 halaman teks samar yang ditulis dalam bahasa rumit dan tak dikenal, disertai dengan diagram dan ilustrasi aneh. Beberapa teori menyebutkan bahwa manuskrip ini sesungguhnya dimaksudkan sebagai rujukan bagi perkembangan dunia kedokteran pada awal abad pertengahan. Walaupun misteri manuskrip ini belum terpecahkan, para peneliti sepakat bahwa manuskrip ini asli dan tidak mungkin sebuah tipuan, mengingat detail yang ditulis. De Antiquae Mechanis. Antiquae Mechanis adalah sebuah barang kuno, yaitu sebuah pecahan mesin tua yang ditemukan di bangkai kapal dekat Yunani, yang akhirnya diketahui barang tersebut berasal dari 100 tahun sebelum Masehi. Antiquae Mechanis memiliki banyak gear dan berstruktur aneh yang jarang ditemukan lagi selama 1000 tahun. Kenapa tidak bisa dijelaskan? Karena tak satupun orang tahu di mana Antiquae Mechanis dibuat. Keanehan alat ini sungguh tak masuk akal pada eranya. Pada bentuknya, diketahui alat ini digunakan untuk mempelajari astronomi. Bagaimana bisa diciptakan alat yang pada saat itu ilmuwan mengetahui hukum gravitasi dan bagaimana tubuh kita bergerak? Pipa-pipa Baigong. Di suatu area di Cina, tempat di mana tidak dihuni penduduk, terdapat 3 pintu pipa segitiga yang dipenuhi besi dan rongsokan yang sudah berkarat di sekitar tepi gunung. Tapi beberapa pipa malah menyambung ke sebuah kolam danau yang asing. Masih banyak lagi pipa-pipa yang tidak ketahui di mana letaknya. Beberapa ada yang panjangnya 40 cm, dan beberapa ada juga yang lebih pendek. Tapi, sepertinya pipa diletakkan untuk menyusun sebuah bentuk. Kenapa tidak dapat dijelaskan? Masalahnya pipa itu diketahui dibuat dari zaman batu, di mana manusia masih bingung bagaimana cara memasak daging dengan matang tanpa membakar rambutnya sendiri. Bahkan ada beberapa anggapan ini merupakan tempat mendaratnya UFO. Bola raksasa dari Costa Rica. Costa Rica dan daerah sekitarnya dikejutkan dengan penemuan batu bola yang bundar dengan bentuk sempurna sekali. Tidak hanya satu yang ditemukan, tetapi banyak. Ada yang kecil, ada juga yang setinggi manusia. Tidak diketahui bagaimana secara tiba-tiba batu ini ada di mana menyebar di Costa Rica. Layaknya lapangan golf yang super besar, beberapa batu bahkan sudah ada yang dicoba untuk diletakkan. Mungkin mereka berharap dapat menemukan harta karun, biji kopi, bahkan bayi di dalamnya. Beberapa batu sudah ada yang digulingkan, tapi beberapa masih terlalu berat untuk ditarik bulldozer. Kenapa tidak dapat dijelaskan? Masih menjadi misteri bagaimana batu ini bisa terbentuk.
Jika batu ini terbentuk dari zaman dahulu, bagaimana bisa pada era itu manusia bisa membuat batu besar seberat ini menjadi sehalus itu? Baterai Baghdad. Baterai Baghdad adalah sebuah artefak yang ditemukan di Mesopotamia. Diketahui dibuat pada zaman awal Masih. Benda ini seperti perlengkapan orang Mesir zaman dahulu ketika akan berpergian. Ketika seorang arkeologis sadar, dia bukan hanya menganalisa sebuah pot, dan dia langsung kaget ketika ia tahu itu adalah sebuah baterai, karena pot tersebut berisi cairan baterai seperti cairan asid korosion. Kenapa tidak dapat dijelaskan? Jelas saja tak dapat dijelaskan. Bagaimana bisa manusia pada zaman itu membuat cairan baterai dan menggunakannya sebagai lampu? Sekali lagi Iptek gagal menjelaskan.